Ada apa negara yang kita cinta ini, NKRI ini, Indonesia ini? Tentu kalau kita bicara tentang NKRI, Indonesia tidak bisa dilepaskan dengan umat Islam. Karena umat Islam ada termasuk yang mayoritas yang beli saham yang terbesar untuk kemerdekaan bangsa dan negara ini. Tapi fakta menunjukkan Indonesia dalam kondisi tidak baik-baik saja sesungguhnya. Seperti kapal yang bocor, perahu yang retak, seperti pesawat yang terkena turbulensi yang sangat tinggi. Indonesia dalam kondisi darurat, terutama adalah darurat korupsi, semakin hari semakin menjadi, bukan semakin rendah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil iman wal islam walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum fayaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutra fiha fafassaku fiha fa haqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahmatullah. Patut kiranya untuk mengawali khutbah Jumat pada siang hari ini, marilah kita senantiasa terus tanpa pernah berhenti untuk selalu meningkatkan kualitas rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada siang hari ini dengan kasih sayang Allah, dengan rahmat Allah, Allah masih tetap berkenan memberikan kekuatan pada kita, memberikan nikmat kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ukhuwah Islamiyah. Tentu kita selalu berharap mudah-mudahan seluruh potensi kenikmatan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla ini senantiasa kita maksimalkan, semua itu dalam rangka untuk beribadah pada Allah dan menegakkan kalimat Allah dan merendahkan kalimat-kalimat selain Allah. Ya, dengan berusaha menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Fa insyaallah, kalau aktivitas diri kita, keluarga kita, masyarakat, bangsa dan negara ini kalau senantiasa diiringi dengan keimanan kepada Allah yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, maka tentu yang kita raih adalah kebahagiaan dan kemenangan. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahmatullah. Saat ini fenomena yang terjadi di hadapan kita sungguh sangat prihatin, mengelus dada. Negara yang mayoritas muslim yang terbesar penduduknya di dunia ini dalam kondisi mengalami krisis multidimensional. Umat Islam termarginalkan, terpinggirkan hampir di seluruh aspek kehidupan, terutama di bidang politik, ekonomi, hukum dan seterusnya. Ada apa negara yang kita cinta ini, NKRI ini, Indonesia ini? Tentu kalau kita bicara tentang NKRI, Indonesia
tidak bisa dilepaskan dengan umat Islam. Karena umat Islam ada termasuk yang mayoritas yang membeli saham yang terbesar untuk kemerdekaan bangsa dan negara ini. Tapi fakta menunjukkan Indonesia dalam kondisi tidak baik-baik saja sesungguhnya. Seperti kapal yang bocor, perahu yang retak, seperti pesawat yang terkena turbulensi yang sangat tinggi. Indonesia dalam kondisi darurat, terutama adalah darurat korupsi, semakin hari semakin menjadi, bukan semakin rendah. Dan semangatnya Islamofobia, liberalisme, pluralisme, Syiaisme, neokomunisme, dan isme-isme lainnya sekarang dalam kondisi kuat, dalam kondisi berkoalisi, dalam kondisi bersatu, ingin menghancurkan kekuatan umat Islam. Melalui apa? Yang sekarang yang lebih terkenal, yaitu yang disebut dengan huzul fikri, perang pemikiran, perang ideologi yang sekarang sudah bermain di media sosial, di dunia maya. Dan banyak persoalan-persoalan yang kita saksikan, yang kita hadapi ini. Tapi kita sebagai orang muslim tidak boleh putus asa, tidak boleh putus harapan, harus lebih semangat. Ini adalah tantangan yang real. Semangatnya adalah wala tahinu wala tahzanu wa antumul launa in kuntum mu'minin. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu merasa tidak memiliki power, tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki izzah, tidak memiliki muru'ah. Dan janganlah kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang tinggi, kamulah orang-orang yang diberi potensial kemenangan. Jika kamu adalah orang-orang mukmin, bukan orang muslim, maka perlu kita hijrah dari pribadi yang muslim menuju menjadi pribadi yang mukmin, karena hanya orang mukminlah akan diberi kemenangan. Bukankah Allah telah memberikan predikat pada kita yang luar biasa yang terdapat dalam surat Ali Imran, kuntum khairu ummah ila akhir ayat. Walakin al-an limada ta'akhirul muslimuna wa limada taqaddama ghurum. Kenapa sekarang ini umat Islam mengalami kemunduran, stagnan, tidak mengalami kemajuan yang begitu pesat, sementara kelompok guru Islam maju dengan pesat? Kata kuncinya karena kita masih belum istiqomah, belum serius, belum mujahadah untuk menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai manhajul hayat, konsep kehidupan. Al-Quran dan As-Sunnah tidak dijadikan sebagai way of life, jalan hidup, petunjuk hidup. Kita masih AB terhadap syariat Islam, kita masih jauh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang terjadi ketika umat Islam tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedomannya untuk menjalani kehidupan ke depan, untuk mengatur diri kita, mengatur keluarga kita, masyarakat, bangsa dan negara ini? Maka yang terjadi adalah kehidupan dongka, yaitu kehidupan yang sempit, sebagaimana firman Allah, wa man a'radu an dzikri fa innalahu ma'isatan dongka wa naksuruhu yaumal qiyamati a'ma. Yang artinya barang siapa, kata Allah, yang berpaling dari peringatanku, adzikir ini nama lain daripada Al-Quran menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Artinya ketika umat Islam tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup untuk mengatur dalam kehidupan ke depan, maka Allah akan berikan kehidupan dongka, kehidupan yang sempit. Dan nanti orang-orang yang seperti itu tidak menjadikan Al-Quran Sunnah sebagai pedomannya, maka akan dihimpun oleh Allah di yaumul kiamat nanti, di yaumul hisab, hari pembalasan, dalam keadaan akmah, dalam keadaan buta. Kenapa? Karena mereka mencampakkan Al-Quran dan As-Sunnah. Satu ketika, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahmatullah, Rasulullah SAW ketika dalam sebuah liqaat besar, dalam pertemuan besar yang dihadiri oleh para sahabat lengkap, kemudian datanglah Sayyidina Umar bin Khattab, datang terlambat, membawa lembaran Taurat. Pada tujuannya mulia, ingin disampaikan dalam forum yang mulia itu, karena ada Rasulullah SAW dan para sahabat. Kemudian Rasulullah marah dan bersabda, innahu wallahi law kana Musa khayyan badhurikum ma khallallahu ilai tabi'an. Yang artinya, demi Allah, seandainya Nabi Musa alaihissalam hidup saat ini bersama para sahabat, maka niscaya aku perintahkan mereka untuk mengikuti ajaran Muhammad, yaitu al-Islam. Ini yang nampaknya al-Islam belum menjadi way of life dalam kehidupan kita.
Kita harus bangga menjadi orang muslim. Ishadu bi anna muslimin. Saksikan bahwa kami ini orang muslim. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu agama yang tinggi, tidak yang meningginya. Barang siapa yang mencari-cari ideologi agama Islam, maka mereka akan tertolak dan mereka akan merugi di akhirat. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahmatullah. Lantas bagaimana resolusi orang yang beriman, orang yang mukmin itu menghadapi tantangan dakwah yang semakin hari tidak semakin ringan, semakin berat itu? Maka yang pertama adalah kita berusaha menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah, takarub ilallah, yaitu memiliki akidah yang kuat, kuatul akidah, akidah yang bersih, yaitu bagaimana dalam diri kita harus ada perasaan, harus ada sikap bahwa sesungguhnya kita tidak bisa dipisahkan dengan Allah. Artinya kita senantiasa oleh Allah dipantau, dilihat, ada CCTV-nya kita. Maka muncul sikap muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Ini yang nampaknya hilang di tengah-tengah umat, di tengah-tengah rakyat. Dan yang paling berbahaya adalah ketika sikap muraqabatullah tidak ada dalam diri seorang leader, dalam diri seorang imam. Kalau itu tidak ada, ini berdampak luas. Karena dengan kekuasaan itu mereka diberi wewenang, diberi otoritas untuk mau dibawa kemana negara yang mayoritas muslim ini. Kalau pemimpinnya tidak memiliki muraqabatullah, maka yang terjadi adalah fitnah, yang terjadi adalah kekacauan dan di mana-mana. Ini yang terjadi. Tidak ada amanah kepimpinan. Sebagaimana ayat yang saya baca dalam mukadimah tadi, dalam surat Al-Isra ayat 16. Allah berfirman, "Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fa haqqa 'alaihal qaulu fadammarna tatmira." Dan apabila Allah hendak menghancurkan sebuah Korea, awal mulanya dari kata Korea, yaitu wilayah atau desa kecil, tapi bisa kita tarik dalam konteks sekarang. Apabila Allah hendak menghancurkan sebuah bangsa, sebuah negeri, sebuah umat, atau apapun komunitas namanya, maka Allah panggil yang namanya mutrafiha. Mau mutrafiha, orang-orang elit, bukan orang-orang elit, bukan orang cilik, tapi orang gede, penggede, rezim, kekuasaan yang diberi kekuasaan oleh rakyatnya. Itu dipanggil oleh Allah. Untuk apa? Agar mereka taat saminah wa ta'ah terhadap syariat Islam yang landasannya Al-Quran dan As-Sunnah, atau taat kepada kesepakatan bersama di negerinya. Tapi mereka berbohong, mereka berkhianat, mereka berdusta, tidak melaksanakan amanah kepimpinan itu sesuai dengan janji-janji ketika kampanye misalnya. Kemudian kata Allah, maka sudah berlakulah ketetapan kami, keputusan kami, kehendak kami. Kemudian negeri itu, kata Allah, dihancurkan sehancur-hancurnya. Yaitu mutrafiyah tadi. Artinya pemimpin memiliki pengaruh besar, ya, bukan rakyat. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat. Kalau kita bicara tentang sistem perpolitikan di Indonesia, demokrasi yang kita anut saat ini sementara ini, tentu di situ ada eksekutif, ada yudikatif dan legislatif. Inilah tiga unsur yang sangat berpengaruh mau dibawa kemana bangsa dan negara ini. Maka umat Islam harus melek politik, nggak boleh a priori politik. Islam tidak bisa dipisahkan dari politik. Masjid tidak bisa dipisahkan dari politik. Sudah saatnya umat Islam harus melek politik dan memahami bagaimana situasi saat ini bahwa Indonesia dalam kondisi tidak baik-baik saja. Yang namanya aliran, yang namanya isme, yang namanya ideologi sekarang luar biasa menjelang tahun politik, dan ini nggak lepas daripada permainan intelijen, operasi intelijen dan sebagainya. Maka umat Islam harus paham, jangan sampai kita diadu domba, ya, jangan sampai kita diadu domba kemudian kita tidak cerdas melihat, mensikapi itu. Itu yang pertama, resolusi seorang mukmin dalam rangka menghadapi tantangan dakwah yang begitu dahsyat, yang begitu masif dan begitu radikal dan brutal ini. Yang berikutnya, yang tidak kalah pentingnya di samping kita dekat dengan Allah, watul akidah, yang tidak kalah pentingnya kita harus menyiapkan mental kita, akhlak kita dalam rangka menghadapi itu. Bagaimana kita meneladani Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah berkeluarga, bagaimana Rasulullah bermasyarakat, termasuk bernegara, berpolitik, berekonomi dan seterusnya. Itu harus mengikuti Rasulullah SAW, yaitu memiliki saksiyah Islamiyah, kepribadian Islam atau karakteristik Islam, itu harus kita miliki. Yang berikutnya,
untuk menghadapi situasi yang genting ini. Saya katakan Indonesia dalam kondisi darurat, Indonesia dalam kondisi tidak baik-baik saja, maka perlu kita kembali ke masjid. Kita jadikan masjid ini sebagai markas dakwah. Masjid ini yang kita jadikan sebagai pusat peradaban umat Islam. Dari masjid kita bangkit, dari masjid kita bersatu untuk menghadapi tantangan yang semakin hari tidak semakin ringan, tapi semakin berat itu. Semangatnya adalah innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yas'a ilallah wa lam yaksa ilallah. Hanyalah yang makmurkan masjid-masjid ini, termasuk masjid Manarul Islam Bangil ini, adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kemudian, dan beriman kepada Rasulnya. Dia mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka tidak takut kepada siapapun kecuali pada Allah Jalla Jalaluh, Allah Azza wa Jalla yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita, yang mematikan kita, yang memberikan rezeki pada kita, yang memberikan hidayah pada kita sehingga kita bisa masuk ke masjid ini. Bukan orang bukan orang sembarangan, ini orang pilihan. Itu berkat hidayah Allah. Allah yang menciptakan langit yang tinggi tanpa tiang, dan Allah yang menciptakan alam semesta yang begitu indah dan teratur tanpa ada benturan. Makhluk-makhluk yang taat kepada Allah. Inilah ciri orang yang beriman, yang termasuk karakteristik pengurus takmir atau karakteristik pemimpin yang ideal. Minimal ada 5 syarat tadi. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahmatullah. Betapa pentingnya masjid dan hamba umat ini. Betapa pentingnya masjid dan hamba Allah ini. Maka masjid harus dikelola secara profesional dengan manajemen yang baik. Ya, karena masjid ini adalah ukuran iman yang sesungguhnya, terutama adalah sholat isya dan sholat subuh. Dalam suatu hadis disebutkan, sesungguhnya orang munafik itu adalah sangat berat ketika melakukan sholat subuh berjamaah di masjid. Padahal kalau mereka mengetahui betapa dahsyatnya, betapa kemuliaannya sholat subuh berjamaah di masjid itu, mereka akan datang ke langgar, datang ke masjid walaupun dalam keadaan merangkak. Artinya betapa besarnya fadilah sholat subuh berjamaah. Bahkan suatu ketika dalam sebuah kongres internasional, orang Yahudi laknatullah itu berkumpul para tokoh-tokoh itu. Kemudian salah satu tokoh mengatakan, kami tidak akan takut, kami tidak akan gentar kepada umat Islam, terutama bangsa Indonesia. Walaupun katanya mayoritas Muslim yang terbesar, tetapi ketika kami takut manakala kami melihat, kami menyaksikan ketika sholat subuhnya dihadiri oleh para pelajar, dihadiri oleh para mahasiswa, dihadiri oleh para pemuda untuk datang ke masjid, memakmurkan masjid, baru orang Yahudi laknatullah akan takut. Tapi survei membuktikan mungkin di Bangil, di Malang dan sebagainya masih belum ada gerakan masif untuk kembali ke masjid, ada gerakan sholat subuh masjid itu, dan itu penting. Dan indikator kemenangan Islam itu juga ditentukan sejauh mana kader-kader kita, rijalul dakwah kita, para pemuda, para pelajar, para mahasiswa itu sergap ke masjid, akas ke masjid, dan mereka memakmurkan masjid, dan mereka masjid sebagai pusat peradaban umat Islam. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat. Yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya, resolusi menghadapi tantangan dakwah yang begitu masif, begitu berat ini adalah munculnya, harus ada dalam diri kita, terutama para orang-orang yang sekarang sudah pulang naik hajinya sebagian, itu harus ada perubahan. Bagaimana haji membawa dampak perubahan, termasuk kita yang memiliki iman ini harus ada perubahan. Artinya apa? Dibutuhkan saat ini yaitu muharrik, seorang penggerak, seorang pemimpin yang revolusioner. Saat ini kita dibutuhkan pemimpin visioner progresif. Ini penting, karena dengan orang yang menggerakkan itulah mampu menghadapi tantangan dakwah. Di mana tugasnya seorang pemimpin visioner progresif itu adalah semangat untuk menyampaikan risalah Islam di tengah-tengah umat yang saat ini mengalami krisis spiritual. Dibutuhkan dai dan daiyah, dibutuhkan mubaligh dan mubalighat, dibutuhkan rijalul dakwah, dibutuhkan junduwa, tentara-tentara Allah untuk siap diterjunkan mendakwakan Islam dan meninggikan Islam dan merendahkan kalimat-kalimat selain Islam. Semangatnya adalah wal takum minkum ummatu yad'una al khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaikal muflihun. Dan adalah ada di antara kita ini yang hadir ini, yang Jumatan ini, harus ada semangat untuk apa? Amar ma'ruf nahi mungkar.
saatnya lah amar ma'ruf nahi munkar dimanage dengan profesional, dengan manajemen yang bagus. Ketika kebenaran yang namanya dakwah ini tidak dikelola dengan manajemen yang bagus, maka akan mudah dikalahkan oleh kebatilan yang saat ini terorganisir secara baik dan secara aktif. Maka kita dipanggil oleh Allah ketika kita melihat kemungkaran, kita melihat kedoliman dan kemaksiatan. Dan sekarang kemaksiatan tidak hanya berwujud zina, tetapi sekarang kemaksiatan yang dahsyat itu ada kemaksiatan di bidang politik karena tidak ada keadilan, kemaksiatan di bidang ekonomi karena tidak ada keadilan, dan kemaksiatan hukum yang kita saksikan saja betapa hancurnya hukum yang yang di Indonesia, yang kita rasakan di Indonesia ini, yaitu tajam ke bawah, tumpul ke atas, pilih kasih, dan tebang pilih tebang dan sebagainya. Ini yang terjadi. Maka apa tugas kita? Kata Rasulullah SAW, ketika kita melihat kemungkaran, kedoliman dan kedoliman di mana-mana, maka tugas kita sebagai umat Rasulullah SAW adalah man ro'a minkum munkarun falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa bil qalbihi wa dzalikal adhaful iman. Ini tugas kita. Siapapun yang sudah mengaku Islam, mukmin, maka tugas kita adalah melakukan ini. Bagaimana resep Rasulullah ketika melihat kemungkaran, kedoliman yang saat benar-benar nyata ini? Kata Rasulullah, hendaklah kamu rubah kemaksiatan, kedoliman, kemungkaran dengan apa? Dengan biadi, sering saya sampaikan. Dengan biadihi, dengan tangan, dengan kekuasaan. The power of politik ini penting. Apalagi menuju tahun politik, maka masalah harus melek. Orang-orang baik, orang-orang soleh, orang-orang yang cerdas, yang berani, orang-orang yang faham akan persoalan keumatan, persoalan kebangsaan harus tampil ke depan untuk masuk di istana, masuk di parlemen, masuk di eksekutif, yudikatif. Ini harus kita sebar orang soleh ini. Kalau tempat-tempat strategis tadi tidak diisi oleh orang-orang soleh, tidak diisi orang-orang yang benar-benar berjuang demi agama, seperti zaman Masyumi tahun 55, di mana parlemen itu ada sebagai alat perjuangan, bukan alat profesi, bukan mencari maisha. Sekarang terbalik, nampaknya lebih banyak orang politikus itu, parlemen itu sebagai maiyah, sebagai profesi, bukan alat perjuangan. Ini yang berbahaya. Maka masjid ini tempat yang sangat representatif untuk menyatukan umat Islam dan bersatu untuk melawan kedoliman dan kemaksiatan. Harus ada perubahan di bidang politik, harus menguasai politik. Kalau tidak, tempat-tempat itu akan dikuasai oleh kaum liberalisme, sekulerisme, pluralisme, syiaisme, dan ismisme sekarang dalam kondisi kuat dengan dana tanpa seri. Siapa yang salah? Umat Islam. Yang kedua, kalau tidak mampu dengan kekuasaan, artinya betapa indahnya, betapa cantiknya ketika dakwah diiringi dengan kekuasaan. Karena Islam tidak bisa dipisahkan dengan negara, negara tidak bisa dipisahkan Islam dengan agama. Karena tujuan politik adalah bagaimana iqamatuddin, yaitu menegakkan agama dan melayani rakyat. Tapi ini sudah gak terpakai namanya. Yang kedua, kalau tidak mampu dengan kekuasaan, maka rubahlah dengan apa? Dengan lisan. Lisan inilah kita menunggu komando ulama. Suara-suara kiai, suara-suara ulama, fatwa-fatwa ulama ini penting untuk membangkitkan semangat ini agar umat Islam tidak loyo, tidak futur, lebih semangat karena tantangan dakwah sudah real di mata kita. Maka ulama ini sangat penting, tentu ulama-ulama yang khair, bukan ulama-ulama su'. Kalau tidak mampu dengan kekuasaan, tidak mampu dengan lisan, maka yang terakhir kata Rasulullah SAW, yaitu dengan doa, dengan hati, dan hatilah selama-lama iman. Akhirnya kita dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rasuli wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang yang beriman, dipanggil lagi kita orang beriman, bukan orang muslim tapi orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, mukmin. Karena orang mukmin memiliki potensi kemenangan. Dipanggil oleh orang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu tijar, suatu perdagangan, suatu transaksi, suatu muamalah yang dapat menyelamatkan kamu dari adab yang pedih. Ternyata tijarnya di sini, perdagangannya, transaksinya, muamalah, bukan tijar bermakna ekonomi, baik mikro maupun makro yang sifatnya profit oriented, mencari duniawi, mencari fulus, dolar, tidak.
tapi hendaklah kalian beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Tauhid, ada keimanan, ada akidah di sini. Ini harus kita miliki prinsip akidah ini. Yang kedua adalah kalian beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meyakini bahwa Rasulullah SAW adalah Nabi yang terakhir, tidak ada Nabi setelah Rasulullah SAW. Diberi tugas oleh Allah untuk apa? Menyampaikan risalah Islam sebagai petunjuknya. Dan misi terbesar umat Islam yang disampaikan Rasulullah SAW adalah walladzina yang artinya Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini tidak lain adalah untuk memberi petunjuk dan memenangkan di atas agama-agama selain Islam. Walaupun orang musyrik itu takut. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahmatullah. Dan yang ketiga adalah kalian berjihad dengan apa? Dengan harta yang kita miliki, dengan jiwa yang kita miliki. Ternyata kalau kita kaji lebih dalam, sesungguhnya orang mukmin itu sudah ada transaksi dengan Allah. Sudah ada jual beli dengan Allah. Dan jual belinya itu adalah harta dan jiwa, dan pahalanya adalah surga. Mudah-mudahan dengan melalui khutbah singkat ini kita memahami bahwa saat ini Indonesia dalam kondisi tidak baik-baik saja, dalam kondisi darurat, dalam kondisi mengalami krisis multidimensional. Maka dibutuhkan sosok figur pemimpin yang mampu menyatukan umat dan masjid sebagai pusat peradaban. Dan itu ada perubahan besar manakala pemimpinnya yang khauf ilallah, takut kepada Allah dan beriman kepada Allah. Semangatnya adalah walau anna alal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau sekiranya penduduk negeri ini adalah orang-orang yang beriman, terutama para rakyatnya, para pemimpinnya adalah orang yang beriman dan bertakwa, maka Allah niscaya pasti Allah akan berikan berkah langit dan berkah bumi. Artinya Allah akan membantu atas persoalan diri kita, persoalan keluarga kita, persoalan masyarakat, bangsa, negara. Kalau kita menjadikan Allah sebagai hoyatuna, Allah ada tujuan, mencari ridho Allah dalam setiap aktivitas apapun yang kita lakukan. Maka libatkan Allah di dalam seluruh urusan persoalan keumatan dan kebangsaan. Kalau tidak, jangan harap Indonesia menuju negara yang baldatun thayyibatun walidun. Barakallahu fiikum al-azim wa nafa'akum bima fi min al-ayati wa dzikr. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i min wa amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah wala dzikrullahi akbar. Aqimis sholat.